teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan rancangan pembelajaran kami dengan judul Inovasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila untuk Siswa Kelas 7 SMP, dan kebetulan kami sudah mempraktikannya di SMPN 4 Mataram. Sebagai pendahuluan, permasalahan untuk pendahuluan pembelajaran PPKN yang saat ini itu sangat minim inovasi, kurang interaktif, dan belum mengakomodasi keterampilan atas 21. Ini mungkin juga dipengaruhi oleh peraturan pemerintah kota yang saat ini yang bisa dibilang membatasi penggunaan media digital. Terus untuk solusinya di sini kami merancang pembelajaran berbasis proyek dengan integrasi PAS, TPACK, dan nilai kebangsaan tanpa perlu melibatkan penggunaan HP dari siswa, jadi hanya dari guru. Nanti bisa diakses oleh siswa itu menggunakan link. Media yang kami susun ini memiliki dasar teori, yaitu Project Based Learning, High Order Reading Skill, TPACK, asesmen autentik, dan pembelajaran diferensiasi dan inklusif. Artinya merangkul semua perbedaan yang ada di dalam kelas untuk siswa-siswanya. Adapun pesan tujuan proyek kami yaitu untuk mengembangkan tablet pembelajaran PPKN yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan siswa abad 21, menyediakan media dan bahan ajar digital yang kontekstual dan mudah diakses oleh siswa, memfasilitasi penilaian yang autentik dan bermakna bagi siswa, meningkatkan kemampuan mahasiswa atau calon guru dalam merancang pembelajaran kreatif dan berorientasi pada karakter siswa. Adapun kami memiliki capaian pembelajaran untuk kami praktekkan di SMP, yaitu terkait dengan elemen Bhinneka Tunggal Ika. Itu tepatnya CP peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman sara dalam nilai Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya. Adapun tujuan pembelajarannya ada 5, yaitu untuk mengidentifikasi makna, menjelaskan kesatuan dalam keberagaman sara, menganalisis faktor-faktor penyebab, kemudian mengidentifikasi tantangan dan sikap terhadap pengaruh budaya tingkat lokal, nasional, dan global, dan terakhir menganalisis keberagaman dalam nilai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun untuk produk yang kami buat itu ada 5 yang ditampilkan ini. Pertama ada perangkat pembelajaran berbasis HOTS, isinya itu ada modul, bahan ajar, media, dan lain-lain. Semua yang diperlukan dalam pembelajaran di kelas. Inovasinya yaitu integrasi pertanyaan pemantik. Nah, di dalam perangkat itu ada pertanyaan pemantik tingkat tinggi dan penilaian kritis reflektif. Formatnya PDF ataupun bisa di. Kemudian produk yang kedua ada bahan ajar digital interaktif. Ini sudah kami terapkan di SMP dan ini betul-betul menggugah motivasi belajar siswa. Mereka menjadi semangat dalam belajar, dan isi dari bahan ajar digital ini yaitu tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran di awal. Ada materi makna persatuan dalam keberagaman, persatuan dalam faktor penyebab, perubahan sosial, tantangan, dan sebagainya. Nah, di setiap akhir subbab materi itu ada kuisnya. Nah, ini kan yang menarik bagi siswa. Jadi ya tidak bosan ketika membaca flipbooknya nanti di rumah, sembari siswa itu untuk mengingat apa yang sudah dibaca, sembari juga bermain menggunakan kuis wall di setiap akhir sub materi itu kami sisipkan. Produk yang ketiga yaitu ada modul pembelajaran digital. Ini dikhususkan untuk guru ya, menggunakan flipbook, semua menggunakan flipbook. Adapun isinya itu ada CP, tujuan, langkah-langkah pembelajaran, seperti pada umumnya modul pembelajaran. Namun ini berbasis digital menggunakan flipbook. Format tentu ini memiliki kelebihan, yaitu guru itu bisa mengakses via HP ataupun laptop dengan sangat mudah. Kemudian produk yang keempat yaitu media pembelajaran digital video animasi menggunakan animator. Nah, video animasi ini bisa kita terapkan untuk menjadi peserta sebelum siswa itu masuk ke pembelajaran inti.
durasinya yang kurang lebih 2 sampai 3 menit. Ya isinya visualisasi cerita pendek atau ilustrasi tentang keberagaman sejarah di Indonesia. Adapun tujuannya itu ya untuk meningkatkan pemahaman dan empati terhadap keberagaman. Nah, rencananya outputnya itu kami akan upload ke YouTube dan ini bisa diakses oleh siswa nantinya. Terakhir ada produk model asesmen autentik abad ke-21. Kami memilih portofolio belajar, artinya kumpulan kegiatan atau tugas-tugas siswa. Tentunya ini tidak sekali tes gitu, bisa untuk beberapa hari. Nah, isinya itu ada ringkasan materi sederhana yang ditulis oleh siswa, tulisan pendek, karya kreatif. Nah, karya kreatif ini bisa dipilih salah satu oleh guru, baik itu berbentuk poster, puisi, atau gambar. Nanti guru itu menyesuaikan dengan minat siswa. Terus ada refleksi pribadi yang tentunya ditulis oleh siswa. Dan terakhir ada bukti kegiatan diskusi atau proyek kelompok. Nah, semua ini itu tergabung dalam satu yang namanya model asesmen autentik. Tentunya model asesmen kami ini dilengkapi dengan rubrik penilaian, portofolio, dan interpretasi skor, sehingga ini memudahkan guru untuk menilai peserta didiknya. Sebagai gambaran gambar persepsi, kita bisa menampilkan video animasi yang sudah disiapkan. Ya, contohnya seperti ini. Di sini menggambarkan keberagaman saraf. Tentu ini akan mempermudah pemahaman siswa dalam memahami materi. Ini agak kurang jelas ya terlihat. Ya, beginilah bentuk perangkat pembelajaran. Isinya itu lengkap semua apa yang kita butuhkan untuk proses pembelajaran di kelas. Bisa diperlihatkan setiap lembar-lembarnya. Ada tujuan, bukti, salah pembelajaran, dan lampiran-lampiran link video. Ya, di dalam group itu berisi nanti terintegrasi dengan quizzes itu. Bisa nanti di Facebook itu kita tekan play, nanti akan tersambung ke quizesnya. Itu tadi perangkat bentuk perangkat pembelajarannya. Ini untuk bahan ajar digitalnya bisa tentunya ini bisa diakses oleh murid kapan saja dan di mana saja. Tentunya harus maksudnya melalui link terlebih dahulu. Nah, di akhir setiap materi itu bisa kita tekan quiz. Nah, ini langsung tersambung dengan quizzes board wall yang nantinya siswa itu bisa bermain quiz untuk mengetes pemahamannya sendiri. Nah, siswa itu bisa memilih jenis gamenya seperti apa, sehingga siswa itu tidak bosan. Ada bentuk quiz, ada bentuk box, ada spinal. Bentar, lanjut. Ya, beginilah isinya dari submateri 1 hingga submateri 5, dan di setiap akhir submaterinya itu ada quiz. Lanjut ke modul pembelajaran berbasis. Nah, modul pembelajaran berbasis teknologi ya contohnya seperti ini, menggunakan platform Flipbook juga untuk mengaksesnya. Ya, simpel seperti ini. Dan lanjut asesmen autentik. Sama juga bisa diakses menggunakan Flipbook. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami terkait produk akhir yang sudah kami buat, baik dari perangkat pembelajaran berbasis host,
modul pembelajaran berbasis teknologi, bahan ajar digital, kemudian modul pembelajaran berbasis teknologi dan asesmen autentik. Itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, tadi kan asesmen autentiknya menggunakan profil portofolio belajar. Alasan kelompoknya mengambil portofolio sebenarnya. Ya, namanya asesmen autentik itu adalah asesmen yang identik dengan hasil asli kerja siswa. Mengapa kami menggunakan portofolio? Tentunya ini untuk membuat guru itu fleksibel. Kan ada banyak pilihan, jadi tidak satu. Mungkin itu alasannya. Ya, cukup. Tidak yang ditanya lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.